RP3KP dan Program Perumahan Provinsi Maluku. Tugas TAPP dalam rangka pelaksanaan kegiatan BP2P Maluku dalam melakukan kegiatan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran, maka diperlukan tenaga ahli dalam mendukung kegiatan tersebut yang sering disebut sebagai TAPP, tenaga ahli penyelenggaran perumahan. 1. TA yang bertugas dalam aspek perencanaan dan kelembagaan. TAPP, tenaga ahli penyelenggaraan perumahan. Perencanaan dan kelembagaan adalah tenaga ahli atau konsultan yang secara khusus ditugaskan untuk mendukung penyelenggaraan perumahan di tingkat pemerintahan, terutama dalam hal perencanaan dan penguatan kelembagaan yang terkait dengan sektor perumahan dan permukiman. 2. TA pendataan. Tenaga ahli pendataan berperan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data terkait infrastruktur, perumahan, dan kawasan permukiman. TAPP dan BP2P dalam menjalan tupoksi eksistensi TAPP bukan hanya menangani tugas utama saja tetapi juga melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam lingkup kerja BP2P. Definisi RP3KP. RP3KP merupakan satu kesatuan sistem perencanaan yang terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan dalam pembangunan dan pengembangan PKP. RP3KP adalah perencanaan umum penyelenggaraan PKP yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. Pentingnya dokumen RP3KP. 1. Salah satu faktor kunci bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan PKP adalah peningkatan kapasitas yang meliputi 3 aspek, yaitu peningkatan kapasitas kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. 2. Memastikan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota memiliki dokumen RP3KP merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. 3. RP3KP merupakan dokumen yang penting dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah selama 20 tahun. Urgensi penyusunan RP3KP, pemenuhan backlog perumahan khususnya pada 4 bantuan perumahan dari pusat. Memberikan kepastian hukum bagi setiap orang agar dapat memiliki dan menghuni tempat tinggal yang layak beserta PSU-nya. Proses pengarusutamaan RP3KP 1, Kelembagaan 2, Siklus Perencanaan Pembangunan Nasional, Pusat Daerah 3, Muatan substansi PKP dalam Dokrenda, RPJMD dan RKPD. TA pendataan. Bagaimana peran dan eksistensi keberadaan TAP khususnya TA, pendataan pada lingkup Balai P2P Maluku? Pada umumnya eksistensi keberadaan TA, pendataan untuk membantu memberikan pendampingan bagi Pemda agar menjamin ketersediaan data yang valid dan akurat dalam menyediakan basis data perumahan, dalam mendukung penyelenggaraan program kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman. 1. Melakukan pengumpulan data primer dan sekunder, hingga mendampingi Pemda dalam mengolah data pada penyusunan basis data PKP di daerah. 2. Inventarisasi basis data PKP bersama dengan forum, Pokja PKKP Provinsi, Kabupaten, Kota, dan stakeholder perumahan lainnya. 3. Mengkompilasi data sesuai dengan format basis data PKP. 4. Berkoordinasi dengan stakeholder Kabupaten, Kota hingga mendorong pengembangan sistem manajemen satu data perumahan. Sejauh mana kondisi pendataan basis data PKP di Prov. Maluku dan Maluku Utara? Secara garis besar kondisi pendataan P Kepulauan baik Prov. Maluku dan Maluku Utara masuk dalam kategori masih kurang baik, karena kan secara sebagian besar di daerah masih ditemui menurunnya kesadaran dan komitmen pimpinan daerah, hingga stakeholder di daerah dalam memprioritaskan proses penyusunan basis data PKP di daerah mereka. Namun melihat kondisi ini, jadi PR besar kita bersama dan khususnya BP2P Maluku. Dalam melihat ini, actionnya ialah dengan turut melakukan pendampingan bagi Pemda, dalam mendorong meningkat kesadaran Pemda serta mengupayakan perencanaan taktis yang telah disusun tim TAPP Balai P2P Maluku, dalam mendampingi Pemda pada proses penyusunan hingga pengelolaan data PKP yang
aktual dan sistematis sesuai dengan kebutuhan perencanaan ke depannya. Sistem yang diterapkan dalam penyusunan basis data PKP. Penerapan penyusunan basis data yakni berpedoman pada prinsip 1 data, 1 metadata dan 1 standar data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mudah diakses. Dalam penyusunan basis data PKP, perumahan paling minimal dapat memunculkan target rencana program kegiatan ke depan melalui data penyediaan perumahan, data perumahan. Karena saat ini Balai P2P Maluku sementara melakukan kiat-kiat taktis dalam mendorong dan mendampingi Pemda dalam menyusun dan menyediaan basis data PKP, maka sistemnya saat ini dilakukan melalui proses advokasi, pendampingan pada tiap OPD teknis di daerah, baik secara langsung maupun virtual Zoom meeting, hingga memfasilitasi FGD sinkronisasi dan harmonisasi satu data di daerah. Rumah khusus dan rumah susun. Rumah khusus. Bantuan penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret, dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bentuk rumah khusus antara lain, rumah tunggal, rumah kopel dan rumah deret. Luas bangunan paling rendah 28 m2 dan paling tinggi 36 meter persegi, dengan tipe 28 dan tipe 36. Bantuan rumah khusus diperuntukkan untuk masyarakat terdampak bencana skala nasional, alam, non-alam, sosial. Masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan perbatasan negara, perorangan atau kelompok masyarakat berdasarkan kebutuhan khusus lainnya berdasarkan arahan dan kebijakan Menteri. Pembangunan rusun-rusus yang terjangan di mana Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Untuk selengkapnya terdapat pada web Balai, https://www.bp2pemaluku.com/. Rumah khusus. Bantuan penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bentuk rumah khusus antara lain, rumah tunggal, rumah kopel dan rumah deret. Luas bangunan paling rendah 28 m2 dan paling tinggi 36 meter persegi, dengan tipe 28 dan tipe 36. Bantuan rumah khusus diperuntukkan untuk masyarakat terdampak bencana skala nasional, alam, non-alam, sosial. Masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan perbatasan negara, perorangan atau kelompok masyarakat berda. Selengkapnya ada di web Balai, https://www.bp2pemaluku.com/.